Soal nomor 1, ketika guru melakukan penilaian dengan memberikan cara siswa melakukan penilaian diri sendiri dalam proses pembelajaran, maka hal tersebut memenuhi salah satu prinsip: A. Penilaian untuk pembelajaran, B. Penilaian hasil pembelajaran, C. Evaluasi, D. Pembelajaran, E. Penilaian rapor. Jawaban A. Penilaian untuk pembelajaran. Kata kunci dari soal yaitu siswa melakukan penilaian diri sendiri. Nah, ini dilakukan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Pembahasan: penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pendidik itu sendiri merupakan proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses. Di dalam soal juga nampak bahwasanya peserta didik menilai dirinya sendiri itu dari segi aspek sikap. 2. Berikut ini merupakan keunggulan pembelajaran berbasis proyek, kecuali A. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. B. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. C. Meningkatkan kolaborasi. D. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. E. Memerlukan banyak peralatan dalam proses menjalankan proyek. Jawaban E. Memerlukan banyak peralatan dalam proses menjalankan proyek. Kata kunci dari soal diminta itu kecuali ya teman-teman. Jadi option A sampai D itu memang keunggulan dari berbasis proyek. 3. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian pembelajaran berbasis proyek adalah A. Keaslian, relevansi dengan mata pelajaran dan kemampuan pengelolaan. B. Kompleksitas produk, kualitas produk, dan keaslian. C. Keunikan produk, kebaruan produk, dan keaslian produk. D. Kompleksitas masalah, jumlah kelompok, dan kinerja guru. E. Kemampuan peserta didik, dukungan biaya, dan peralatan. Jawaban A. Keaslian, relevansi dengan mata pelajaran, dan kemampuan pengelolaan. Pembahasan: kita bahas satu-satu. Kemampuan pengelolaan, kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, pengumpulan data, serta penulisan laporan. Yang kedua itu relevansi, kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Kemudian keaslian, proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. 4. Seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru, sedangkan siswa pasif, karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk proses pendidikan yang beraliran A. Esensialisme, B. Humanistik, C. Perennialistik, D. Behavioristik, E. Rekonstruktivistik. Jawaban D. Behavioristik. Pembahasan: teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, stimulus ini dari guru yang menjelaskan materi pembelajaran dan diterima oleh siswa. Jadi siswa ini merespon apa yang diberikan oleh guru. Nah, di sini nampak bahwasanya behavioristik ini guru memberikan informasi secara menyeluruh, kemudian siswa mendengarkan atau menyimak apa yang disampaikan guru. Nah, ini memang tidak semua materi cocok dengan teori behavioristik ini. Namun ada beberapa materi yang cocok untuk behavioristik ini. Contohnya dalam PJOK yaitu lempar tolak peluru. Jika tidak dikomandoi, maka siswa akan cedera karena dia akan bermain
di saat pembelajaran berlangsung. Nah, memang harus dikomandoi. Jadi teori behavioristik ini bersifat mengkomandoi. Guru yang memerintahkan, guru yang memberi arahan semuanya. Nomor 5, pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar sering juga disebut dengan A. Open learning, B. Distance education, B. Mobile learning, D. Pembelajaran digital. Jawaban D. Pembelajaran digital. Pembelajaran digital adalah praktik pembelajaran yang menggunakan teknologi secara efektif untuk memperkuat tinggi dan menyediakan akses ke konten yang menantang dan menarik. 6. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Kultural, B. Motivasi, C. Status sosial, D. Sosial, E. Etnik. Jawaban B. Motivasi. Ini sudah jelas ya teman-teman, bahwasanya motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita, dan tujuan tertentu. Cita-cita. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkan. Jadi guru memberikan sebuah semangat kepada siswa yang sudah mulai mengantuk, yang sudah mulai lelah, yang sudah mulai tidak konsentrasi dalam belajar. 7. Menurut Branner, apabila seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Ikonik, B. Intuitif, C. Enaktif, D. Simbolik, E. Konflik. Jawaban A. Ikonik. Pembahasan ikonik artinya gambar berupa logo, tanda, lambang, dan simbol. 8. Seorang mampu menemukan strategi kognitif yang tepat sebagai cara belajar yang efektif. Kemampuan ini termasuk dalam keterampilan belajar mandiri yang disebut A. Keterampilan khusus yang efektif, B. Keterampilan merumuskan tujuan belajarnya, C. Keterampilan bersifat umum, D. Keterampilan memproses informasi, E. Keterampilan menarik kesimpulan. Jawaban C. Keterampilan bersifat umum. 9. Penilaian di sekolah hendaknya merupakan penilaian baik yang bersifat komprehensif, termasuk sikap dan ketaatan siswa terhadap tata tertib sekolah. Alat evaluasi yang tepat digunakan guru dalam hal ini adalah A. Skala sikap dan tes objektif isian terbatas atau bebas, B. Catatan pelanggaran dari guru BK yang dijumlahkan, C. Observasi, penilaian teman, penilaian diri, D. Skala sikap dan tes uraian dengan batasan tertentu, E. Skala sikap dan tes objektif berupa pilihan ganda. Jawaban C. Observasi, penilaian antar teman, dan penilaian diri. Kata kunci dari soal yaitu penilaian sikap. Jadi penilaian sikap ini adalah observasi ya teman-teman. Kemudian penilaian antar teman juga penilaian sikap, penilaian diri juga penilaian sikap. Nomor 10. Seorang guru ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Gender, B. Etnik, C. Status sosial, D. Minat, E. Kultural. Jawaban E. Kultural. Pembahasan. Pengertian dari kultural budaya adalah segala cakupan budaya yang sudah ada secara turun-temurun yang meliputi bidang seni, pengetahuan, hukum, kepercayaan, adat istiadat, pola keseimbang masyarakat, dan hal
terkait lainnya yang ada di suatu tempat wilayah tertentu. Nah, kata kunci dari soal tadi, seorang guru melakukan pembelajaran atau memberikan pembelajaran menyanyi atau musik dari lagu daerah peserta didik. Nah, masuk kepada bidang seni.